Jadi Mega itu komplit. Komplit. Band punk ada, Ada. ya kan? Unfair. Ya. Ya. Band hardcore ada, FS. FS, Ya. kan, Floating Strike. Death metal ada. Banyak. Death metal pun juga beragam. Iya, ada banyak. technical sama old school death metal sama death metal gitu Iya. kan. Kemarin kan acara Jakarta Death Fest tuh. Ya. Lu itu di situ sebagai apa, Dot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sisi Berbeda. Bersama gua Asel Lapak Akhir dan sebelah gua Ada Dodi Blonyon. Wuhu. kali ini gua sama Dodi punya episode ngobrol-ngobrol aja, Dot. Apa nih? Episode apa nih? Episodenya. Ini episode pertama sih. Iya, Ya. episode pertama ini. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman kali punya nama buat kita Iya, gitu ya sih. kan? Iya, Bisa. bener. Terus juga Bisa bisa jadi. juga teman-teman misalkan nih bahas ini dong, bahas itu dong, bisa. Boleh. Ntar kirim aja tuh, ntar komen aja di bawah ya. Strike Gitu. itu miring nggak kameranya saya miring. Oke. Sebelum mulai ini obrolan ini nggak ada salahnya kali lulu semua subscribe ya, di klik loncengnya, oke? Demi kelancaran channel ini. Ya, karena kita podcast UMKM. UMKM itu singkatan. Udah podcast yang kolektifan namanya buat UMKM. Karena kita belum ada sponsor. Kali teman-teman mau ngasih sponsor ya, Sebe? Mudah-mudahan kan, lah. bisa mudah-mudahan. support kita ya. Ya gampang lah ya. Dot, gimana? Ais, apa tuh? Kemarin kan acara Jakarta Death Fest tuh. Ya, Lu itu di situ sebagai apa, Dot? kemarin kebetulan gue dipercaya untuk jadi runner. Jadi kemarin gue nge-backup Bungo Gorus. Gorus ya. Iya. Yang tadi apa Bungo itu apa maksudnya, Dot? Jadi Runner kayak LO. LO. Jadi LO terus guenya tuh yang ngurusin misalkan nih si band mau berapa band pertama nih sebelum band yang satu lagi itu mau perform. Nah, itu kan dia kan gue tahu nih, dia bawain berapa lagu dan atau berapa menit yang harus mereka berapa menit performnya itu berapa menit. Oh. Nah, setelah untuk udah mendekati Baru menit lu terakhir, gue confirm. konfirmasi ke Bungo nih. Bungo, yang ini siap-siap nih, udah ready belum? Oke. Berarti standby di samping panggung gitu. Buat teman-teman yang belum tahu di apa event-event tuh banyak sebenarnya istilah-istilahnya, Dot ya. Istilah-istilahnya banyak Ya. Ada stage manager, banyak lah. Iya, kalau kemarin si Ada Ibong crowd itu apa, Ibong? control. Ibong LO kan waktu itu. enggak, Ibong apa ya? LO yang di depan itu yang kalau band datang konfirmasi gitu. Gua Iya, datang nih. atau juga gua lupa juga gitu gua. Oh, Bukan yang lupa, kemarin emang briefingnya gitu. briefing kurang kali. Mungkin karena abang-abang kita tuh kemarin kurang tidur ya. Iya, maklum Nah, lah. tapi acaranya keren sih itu ya. Jakarta Death Fest. Tahan kita tuh kasih tepuk tangan buat Jakarta Death Fest. Itu Iya. Dot lu pengalaman lu manggung tuh. Ya. Maksudnya lu ikut dilibatin nggak, maksudnya dalam artian gua ada runner nggak buat ngejemput lu misalnya band-band apa? Maksudnya gimana? Enggak, kan lu runner nih. Ketika lu manggung kan lu konfirmasi dong. Ya. Nah, di situ lu pernah nggak ketemu dengan runner yang misalnya nggak klop ke gitu, misalnya tuh ada masalah gitu? Kalau biasanya sih gini ya, kebanyakan yang bermasalah itu mereka terlalu banyak band-band yang main gitu loh, saya. Pusing sih. Sebenarnya kasihan juga. Iya. Itu yang kasihan siapa ya? MC sama runner itu. Oh. Iya, kasihan. Iya, bener. Karena apa? Si MC-nya itu pasti dong diteken. Nah, si Iya, runner ini pun diteken sama yang punya acara. Walaupun gitu. ada random ya. Iya. Walaupun ada random. Gitu. Ya kita tahu lah gimana. Iya. Gimana sulit sebenarnya, gimana Iya. pas hari H atau pas itu event udah running, udah jalan gitu kan. jalan. Kita tahu lah kondisi kayak gimana gitu. Tapi selama kemarin Jakarta Death Fest itu dari pagi sampai selesai, lu pegangan lu aman, Dot, ternyata. Alhamdulillah sih aman. Berarti lu bisa, Dot ya. Bisa apa? Jadi Maksudnya- presiden. Cocok jadi runner berarti. Iya. Ya kalau Ada ya, uangnya. Berarti semua bicara dengan uang gitu ya. Ya gitu lah. Gitu. Iya. Ya karena
umur udah lumayan. Udah nggak perlu lagi untuk mencari exposure. Bener. Tapi mencari yang sure. Karena tiket Dufan gak pakai voucher. Karena apa? Karena bensin motor gue tuh pakai bensin, bukan pakai kuah sayur asam gitu. Gue pikir sayur gue pikir. Gitu. Oh iya bener. Iya. Gitu. Ini Dot, lu kan manggung udah banyak tuh Dot ya. Manggung lah kemarin waktu ngeband waktu masih ngeband nih. Waktu ngeband. Lu pernah gak lu manggung juga jadi penitia juga ada? Ya, pernah kan gue juga sama teman-teman gue bikin acara kolektif. Lah band lu main juga Cumi. Iya, maksud gua di acara itu gimana kondisinya? Ya kondisinya nih ya, itu acara apa? Semeraut yang waktu itu yang di yang studio gig sama yang di Romangun. Romangun ya. Kayu putih. Kayu putih. Itu sebenarnya benar-benar pusing kalau lo ngeband juga ya panitia juga gitu. Double jadinya ya. Double, tapi paling enggak gini. Sebenarnya sih kemarin itu solusinya band panitia diusahain itu mainnya entar-entaran aja lah gitu. Oh, jadi kayak bisa yang band teman-teman dulu lah ya, gitu. Ya. Maksudnya ngalah gitu. Ngalah. Iya, terkadang kan ada nih sebagai ada beberapa oknum lah ya. Iya. Jadi panitia juga perform juga gitu kan. Nah, mereka maksain perform berapa menit dihajar terus gitu. Iya, kalau bisa diduluin lu lah band temen-temen gitulah. Emang etisnya sih begitu etisnya. Ya. Tapi mungkin persepsi orang berbeda, Dot. Benar, tapi paling enggak diusahain. Iya sih benar. Gitu. Tapi selama lu jadi panitia itu nggak ada yang ini kan? Aneh-aneh banyak. Wih, banyak. Sekarang gini, Bang. Ya, sekarang nih. Sebenarnya kalau di acara itu, acara gede kayak acara kecil, itu sebenarnya banyak kelakuan aneh. Oh, personil berarti. Personalnya kan? Iya, maksudnya entah itu bandnya. Kita nggak ini deh, maksudnya paling banyak kan orang memandang event itu kan, wah eventnya keren nih, iya kan? Jadi dia skala global. Wah penjualannya ini. Bagus. Tapi ada gak pernah nih orang yang ngebahas di kekocakan yang ada di event? Iya betul, itu dia dalemannya banyak kekocakan mau itu dari panitia lah, dari si audiens lah, ya kan, atau dari performer lah, ya kan? Itu ada kekocakan apa itu, ntar dia misalkan nih salah satu personil handboker pas lagi perform lah, pasti. Itu mah bukan lucu, aib itu. Ya, nggak maksudnya gitu, karena kebanyakan gini Sep, podcast kayak apa kayak itu yang dibahas pasti, wah gila ya keren ya, acaranya gini gitu. Jadi permukaannya yang dibahas itu terus nggak ada pembahasan hal kocak apa yang ada di event. Iya benar. Gitu. Kayak kemana lo di JDM itu apa tuh? Itu di JDM. Apa Cimono, apa Cibento? Itu. Cimono ngusir orang. Off the record itu ya. Gak ada yang tahu kan? Cimono itu ngusir ya. Bukan ngusir lah, maksudnya gini lah. Iya, dalam bahasa ngusir. Jadi mungkin si Mono ini maksudnya ayo dong lo kasih dong nih kasih edukasi beli tiket lah gitu maksudnya. Kan sekarang kan ya kita nggak pungkirin lah ya banyak ya. Banyak. Selanong boys gitu kan. Susah juga sih mereka ngaku temen kadang. Ya kadang ngaku temen, ngaku kru ini itu gitulah kayak gitu. Tapi emang bagus juga buat edukasi teman-teman juga. Iya benar. Kalau bikin. Tapi si Mono tegas gitu ya. Dia tegas loh. Tegas. Sekarangnya agak kurang tegas gitu. Udah tua kali ya. Iya. Mungkin karena enggak. Waktu gua ngelabak kan gua bingung tuh. Si Bento kok gak keluar ya. Gak taunya sedikit-sedikit ternyata gak boleh. Lo mau tahu, jangan Bento gua aja gua boleh keluar loh. Gue yang gak boleh keluar sama Bento sama Mono. Nyon awas ya, keluar masuk kagak bisa gua.
Serius. Oh, pantesan tuh sisi lain dari acara. Iya, sebenarnya sisi lain aja tuh banyak kocaknya bener kan? Bener, banyak. Entah itu makanannya. Iya, cara mereka headbang kan? Iya, udah. Iya kan? Iya, bener. Sesuka hati mereka gitu Iya, maksudnya. bener. Iya, Yang apalah, iya. yang pokoknya Iya. yang udah tinggi lah apalah gitu kan. Oh, Gitu. pantesan. Makanya kalau kita ngobrolin masalah event, kalau temanya event itu, oh eventnya sukses karena ini loh, eventnya sukses karena Ada sponsornya ini, udah banyak. Udah banyak ya. Iya, itu Faktor udah. yang itu harusnya Seharusnya Diangkat. yang diangkat kekocakan apa yang ada di event itu. Karena apa? Karena belum ada podcast ataupun apalah gitulah namanya. dia berhubung Nah. lu nih. Gua Masih juga orang tawa sih bego. Enggak, Dot. Lu kan MC di Jakarta ya, ground ya. Nah, Ya kan? nah. Itu gimana? Gue denger minus katanya. Ya itulah. Sisi lain juga tuh. Iya. Tapi gini loh, minusnya mungkin gini kali ya. Kemarin itu Jakarta Hellground tuh pas bertepatan sama kerusuhan di Jakarta Itu 2025. yang meninggal ya, Iya dari kan? teman-teman driver online. Kalau mau tahu itu acara ada intelnya beberapa orang. Iya, bener. Itu ada intelnya. Gua ngelapak juga sih itu. Karena apa? Ya itu keadaan lagi nggak kondusif. Orang kita lagi bikin acara di daerah Jakarta Barat. sebagian, iya bakar-bakaran, Iya. ya kan? Yang di Senayan demo bakar-bakaran, Nah. rusuh. Di Jakarta Mangga Besar acara. Itu Gimana kalau nggak bukan pusing? acara di kampung mungkin udah diusir. Iya, ya. udah diusir. Karena juga mungkin Karang Tarunanya atau siapanya Siap gitu. berarti, Iya, siap. siap membantu Anak-anak tuh. acara anak-anak gitu loh maksudnya. Pokoknya waktu acara Hellground itu cerita band Lut juga itu sempet bingung ya lewat ya. Iya. Iya, ceritanya bingung lewat tuh dia. Pokoknya ada beberapa band yang nggak jadi main, Sep. Iya, banyak. Karena apa? Karena emang aksesnya itu ya Nggak emang lagi ada rusuh. situasinya sebenarnya. Gitu. Kalau nggak salah band terakhir siapa yang band terakhir? Lut Lut ya? Nah itu harusnya sebenarnya. band punk harusnya. Iya. Harusnya band Tapi itu juga udah ketar-ketir tuh karena Iya, apa? Karena bener. Intel udah masuk. Bener, itu Gitu. dari pihak LMK-nya udah Udah warawiri. iya, udah kasih warning, Udah warning, gitu. udah warning. Kan sebenarnya enggak ya sisi kayak seperti itu tuh Nggak jarang ada. dibahas Nggak ada, gitu. nggak ditaikin itu. Iya. Kayak misalkan nih bandnya lagunya apa, jogetnya apa gitu saya. Kok iya maksudnya sisi-sisi kekocakan itu tuh jarang dibahas sama teman-teman Gue jadi gitu. inget ini, Dot. Ya kan? Inget apa? Satu postingan nih, Nah, yang main band Fish, ya. tapi yang joget Itu two step. step. Nah, itu maksudnya, ya kan? Anjing. Enggak, itu gimana, Dot? Maksudnya ini orang nggak tahu lagu Fish apa Fish berada Bukan di sih event yang salah. sebenarnya gini, itu salah satu ke FOMO ya. Bisa dibilang FOMO gitu atau saya dibilang ya gimana ya? Hardcore banget tuh orang. Bahkan gue liat Iya. potongan video gitarisnya Fish kalau nggak salah ya, Ah, dia two step juga, Dot. mau nggak mau Enggak, gue bilang, gitu. maksudnya gimana sih? Maksudnya nalar gitu, Dot, nalar Iya gitu. sih, memang Apa karena dia ngeliat audiensnya two step jadi dia ikut ke bawah gitu? susah juga sih. Keder. Iya, itu mah mungkin pertanyaan kalian juga sama, pertanyaan gue juga Iya. bingung. Iya. Tapi ya lo lihat ya acara punk nih. Ah, Itu gue suka apa teh? Gue sering kan ke acara-acara punk gitu kan. ah. Itu kadang gue demen ngelihat teman-teman tuh joget itu tuh jadi karena mungkin udah mabuk parah Oh, gitu udah iya. nabrak semua jatuh. Asik ya. Ketawa ya. Iya, jalan lagi nabok jublak jatuh ketawa gitu. Demen banget gua. Iya, karena Iya dia fun di situ. Iya, Fun. maksudnya Dilatih ya Enak gitu, gitulah, asik gitu. enak gitu. Terus Nggak- juga pokoknya banyak dah kelucuan-kelucuan di acara itu banyak. Berarti yang notabene musiknya bisa joget dangdut asik Hmm. sama musik kenceng yang kayak kontak bodinya beneran
lebih bahaya dangdutan ya sebenarnya. sebenarnya. Tapi koplo sekarang koplo nih, sekarang kan koplo itu lagi ya, maksudnya lagi rame nih, ya kan? Gue beberapa kali ke acara Caknan koplo, gitu, kayak Caknan. ya kayak nyaknya, cecanyaknya, Denny Caknan, Phil Koplo, ya kan? Iya. NDXEK. Iya. Tapi ada NDXEK 47. Itu beda lagi. Gitu. Itu yang joget, Sep. Ah, Sekarang tuh udah nggak koplo itu bukan musik kelas bawah lagi, Sep. udah naik di level. Cewek-cewek wangi sekarang, kayak tank topan, ya kan? Enggak, kelasnya juga naik festival ya. Iya sih. Iya, udah naik Iya. festival. Kemarin gue liat acara sinkronis apa? Sinkro ada. Sinkro ada kan? Sinkro ada. Iya, berarti Terus acara PRJ ya. Jakarta Fair NDX ada. Ada kan? Ada. Iya, benar. Udah langganannya itu Iya. udah langganan. Sekarang acara malah kemarin acara apa ya? Gue lupa dah. Di Ancol, Sep. ada juga deh. Gue dapet undangan tuh, Sep. Itu Sound Horek, Sep. Edison. Tahu kan lo Edison? Yang nggak tidur gitu ya? Iya, itu ada loh, gokil. Anjing. Sadis. Maksudnya sama sound horeknya datang. Sound Horeknya datang. Mati lu. Serius. Nanti ke bawah-bawahnya. Iya. Apa dia ngerakit di sono kali ya? Bisa jadi sih, tapi nggak tahu rakitnya gimana gitu ya. Ada di acara apa ya, gue lupa. Tapi banyak meme-meme bersuara dia sih. Iya. Gila ya. Tapi sekarang gua akuin ya, acara pada koplonya, aduh, ceweknya saya Iya, seger-seger. Karena kita begitu di Jakarta juga banyak perantauan dong. Iya. Iya, banyak perantauan. Gitu. Sekarang malah orang setiap ada acara koplo pasti rame. Oh, benar. Gitu. Oh, balik lagi Dot ke acara kemarin kan gua main di acara itu Dot apa yang pentas seni penjaringan tuh ya. Ah. Ya mungkin yang tahu Post Track udah lihat kan videonya. Itu gua pertama kali tuh gua nyoba apa? Bass diputer gitu. Gua beneran itu Orang kaya, bos puter-puter. anjing. Anjing. Enggak tuh gua sebenarnya takut. Gua maksudnya Tapi yang penting kalau strap lo lock gitu, lock lah gitu. Iya, Nggak iya. ngaruh sih. sebenarnya gua udah prepare, sudah latihan gua sebenarnya di backstage gitu. Yang permasalahan kan bassnya minjem nah itu. Anjing. Enggak, itu mah properti gua monyet. Yang lain gua itu properti gua tuh. Makanya gua berani gitu. Itu enggak, ekspektasi gua mantep juga sih, gua upgrade gitu manggung gue. Yang lucunya lagi ya maksudnya enggak ada yang nyangka itu anak-anak situ gue. Oh. Gua iya. maksudnya apa sih namanya itu gua enggak tahu gua. Apaan tuh? Yang Strike namanya Apa Strike. namanya? Oke, muterin itulah. Zaman-zamannya emo segala Iya, macam kan itu tren ya, itu kan. benar. Iya kan? Terus gue coba juga di Timur Headbanger tuh, gue coba di kan melongo semua Dot. Anjing si Aceh kata gila lu, berani lu. Ah gini. Ini kan Beno lagi laku-laku nih Sep ya, Fighting Anjing. Strike kan. Lanjut Lagi laku. laku kan. Iya, Lagi iya. laku dah. Udah kayak kreditan laku gitu kan. Nah, event mana yang menurut lo anjing bikin gua malu aja gitu? Apa itu dari elunya atau dari mana? Itu Event apa? Atau sesuatu yang lucu lah gitu. Enggak, itu ada itu Dot. Itu Westbound Legacy gitu, di Seradura. Oh. Lu ada Strike ya? Iya, yang Ada. gue domelin aja. Videoin. Awas gendut yang videoin. Gue lagi videoin. Itu gue lagi gak enak badan Dot, serius gak enak badan gue, dipaksa lah maksudnya itu Itu Fighting Strike. posisinya bass, gitar, drum gak ada yang nyambung Dot. Goblok. Iya bener, Terus, bener. Akhirnya yang tadinya lihat 3-4 lagu jadi 2 lagu. dah kok bisa? Iya. Malu Dot. Si otak itu malu. Itu Westbound Legacy tuh gue di Seradura. Akhirnya Bener gak? Ini hal-hal seperti ini nih, kelucu-kelucu ini tuh jarang di blow up gitu, maksudnya di twin sebenarnya, iya kan? itu bass gue nggak tahu deh yang salah tuningnya apa bassnya gue apa Agak emang lo nya grogi iya, kali. iya biasa lah Diliatin sama
Iya benar. mama metal ya kayak. Ya kan, Itu bisa tuh jadi. dari Seradura itu wah langsung deh tuh gue. Iya. Sebenarnya 2 kali kan. Iya. Yang pertama yang gitarnya males, Randy. Anjir. Iya. Bener. Tapi emang bener sih ya. Ya semua band pasti ngalamin, cuman nggak ada yang mau Nggak, kalau kan. Seradura itu kan konsepnya di intimate show kan. Maksudnya iya. lebih dekat. Nah, itu sebenarnya energi kita tuh lebih Harusnya capek sebenarnya karena apa? Lo harus deg-degan Iya, nih betul. gitu. Kalau panggung gede kan enak lo jauh Iya. sama penonton gitu. Nah, yang intimate show itu sebenarnya itu lebih apa ya? Lebih Tapi itu ada barikade sih, nggak ada ya? Nggak ada kan? yang ada barikade tuh yang Fallen. itu Fallen ya? Fallen Media yang apa? Band apa? Ah itulah parah juga Dot yang Fallen. Apa? Kan gua main sebelum maghrib masalah ya. Ah. Itu kan pas lagu ketiga apa keberapa ya? Pas tuh selesai maghrib. Ya kan? Ada yang bilang terus. Ada yang bilang, si MC-nya si Alay udah goblok lu kalau nggak tahu ajan lu katanya lu mau. Tapi buat gue Seradura asik sih. Oke deh, gue setelah itu udah ya. Ntar abis aja lu main lagi kan saya lu kira main komedi lu. Emosinya ada. Udah gara-gara kan saya. Anjing kata gua aduh sial banget lagi main. Tapi Seradura asik sih tempatnya. Cuman emang agak jauh sih. Iya sih Seradura. Ya, Seradura tuh buat gua asik lah gitu tempatnya. Bener asik gitu kan, maksudnya intimate lah, maksudnya antara Cuman ya yang dapetnya sound bagus mah bagus Dot. cowok itu kan tergantung dari IO-nya Iya benar. gitu. Ya kan? Tapi ya namanya manggung seadanya udah panggung. Kalau saya lu Ya maksudnya lah panggung seadanya. iya maksudnya kita manggung seadanya. Sedogik juga mendingan lu. Panggung seadanya. Tapi kan maksudnya gini, walaupun acara di tempat kayak begitu, kalau emang panitianya ngepas duitnya kan, ya berarti kan seadanya aja kan alatnya Iya, gitu. betul. Nah sebenarnya jangan baperan juga lah lo jadi band gitu maksud gua. Iya benar. Anjing nih apa nih kayak gini nih, ya enggak ya lo udah diundang. Lu juga pernah kali Dot baperan Besar, enggak? mana gua kalau baper nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin Personil yang lain. gua nggak tahu itu. Mantap. Gitu. Tapi maksudnya kalau begitu ya kita gitu dah, mungkin panitianya maklumin gitu. Yang penting kan kalau kata si vokalis Korn dah, Jonathan Davis, so must go on. Karena dulu Korn itu dulu tuh main alatnya juga ya harap maklum. Harap gitu. Nih Dot, lu kan sama gua kan ya notabene ya di dunia HC lah notabene ya. Lu kan vokalis gua drum nih. Ngeliat anak yang dulu kita bicara dulu ya. Yang logo-logo X itu Dot. Straight edge. Ya straight edge itu ya. Lu maksudnya lu kan nggak ngerokok juga nih. Ya, emang gue pelaku straight Ya, edge. nah dia pelaku straight edge. Nah lu buat nge-influence orang, lu nggak ngerokok lah buat apa? Kalau itu sih gini sih ya. Gua sama teman-teman gue juga nggak pernah memaksakan untuk lo beridealis straight edge gitu. Enggak. Maksudnya bukan berarti nih gue tuh lebih bersih daripada lo, enggak gitu. Iya, karena emang gue yakin Lu nabi lu. nah iya nabi ya kan gue kan ini Iya. Makhluk berdosa. Iya gitu. Jadi gue nggak pernah memaksakan teman-teman gue untuk jadi straight edge juga, enggak gitu. Tapi setiap gue tanya lo kenapa sih memilih hidup ini gitu kan, ya karena buat gue Itu orang nanya ke lu. iya, ada beberapa orang nanya ke gua kenapa gitu. Nggak ngerokok lah istilahnya, kenapa lu nggak ngerokok gitu. Iya, nggak ngerokok, nggak minum, nggak narkoba segala macem gitu kan. Ya karena memang gimana ya, gua nggak mau gitu. Maksudnya badan gua tuh dihancurin kayak gitu. Oh, berarti gitu. ke personalnya dong. Iya, gua cukup Nggak. ngancurin badan gua kolesterol. Penyakit. Semuran. Penyakit kotu. Nggak, jadi gini sih. Dulu
ada teman gue yang apa ya, istilahnya ngedoktrin, bukan ngedoktrin sih, apa ya, ya kayak semacam kayak gitulah. Iya. Namanya Eric Screwball. Oh iya tahu gua. Screwball. Tahu. Nah, gue tanya-tanya sama dia, Bang ya. Terus juga ada, gue suka nanya-nanya juga sama salah satu label record di Jakarta, label record Straight Edge Jakarta, namanya Legacy Record, namanya Pak D Agung. Gue suka nanya-nanya mereka. Dulu sih emang gue nanya cuma sama Eric doang kan. Nah, kenapa gue nanya gitu? Karena mereka straight edge. Straight edge. Straight Mereka edge. ngejalaninnya ya. Iya, tapi nggak vegan. Iya. Gue ngeliat karena lingkungan gue nih, Oh. gitu. Jadi ada beberapa temen gue, sekitar 4-5 temen gue, anaknya tuh kritis gara-gara nikotin. Salah satunya, lo masih inget gak Iwan Bibir? Oh iya. Anaknya dulu masuk IGD, gara-gara kritis, rokok. si Iwan ya. Jadi Pasif. Iya, memang habis ngerokok. Bukan habis ngerokok. Memang dia tuh nggak ngerokok di depan anaknya. Tapi residunya. Tapi iya kayak gitu. Kena anaknya gitu. Akhirnya kan anaknya sempat masuk IGD kan beberapa hari. Iya. Sampai itu. Oh itu gara-gara itu tuh. Gara-gara Gua itu. baru tahu. Terus alhamdulillah ketolong. Sembuh. Nah, yang 2 lagi temen gua anaknya meninggal. Nah, itu tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah. Ya tapi kan bukan jadi pembenaran juga jenisnya. Iya, tapi gue cuma hanya itu korelasi aja. Iya, karena gue nggak mau hal itu terjadi sama di Iya. keluarga gua. Tapi gitu. banyak juga musik-musik yang ngadot negatif, hardcore misalnya. Buktinya waktu gua tahu Loser Edge ya, yang Loser pakai J tapi dia negatif hardcore juga. Iya, jadi gini, negatif hardcore itu adalah salah satu pencetusnya itu Mario Gonzamo. Itu beneran dia yang nyetusin apa? Iya, dia nyetusin. Oh, ngeri. Almarhum tuh ya. Jadi dulu ceritanya panjang lah, gue takut salah ngomong aja. Iya, gue tahu disclaimer ceritanya dulu sih, ya gue tahu ceritanya maksudnya gitu, kenapa dia Maksudnya bikin. lo ambil Nah, ini kalau nggak salah satunya itu pas di gigs atau di event ada oknum yang ngaku straight edge, terus Tapi dia ngerokok di anjing. toilet gitu. Bangsat juga terus Itu gitu sih. iya, makanya mungkin salah satu dari itu. Tapi kalau lebih jadi karena faktor itu almarhum Mario itu bikin yang ya, tapi kalau masalah panjang lebar gue nggak ngerti, gue maksudnya nggak berani, satu faktor itu gara-gara itu. Iya gitu. Oh jadi yang negatif hardcore dari Tapi mereka juga maksudnya almarhum Mario deket gitu, maksudnya maksudnya nggak ribut gitu. Iya, cuma itu kan istilah doang. Itu cuma apa sih? Iya, istilah doang. Iya. Cuma itu doang. Lagian juga ujungnya ya, maksudnya ujungnya X itu cuma buat nandain lu tuh masih bocil aja. Iya, dulu kan kenapa straight edge itu ada X itu karena dulu lu karena lu masih hardcore punk bocil itu dulu kan iya. kebanyakan di klub. Ya di klub, ya kan? di bar gitu. Di bar gitu. Nah, Buat nandain. jadi nandain nih umur lo di bawah 17. Dia Iya. belum boleh minum nih gitu. Jadi bartendernya nggak ngasih Iya, gitu. jadi subkultur kesini nih. Iya, tapi makin mari ya banyak akhirnya ya udah. Jadi banyak juga ada band-band yang bikin lirik tentang straight edge. Iya, banyak. Gitu kayak Project X, kayak Mungkin yang nonton juga lebih paham lah. Iyalah. Ini mah cuman Gue ngejalanin hidup ngejalanin idealisme ini, tapi gue juga nggak pernah memaksakan kayak gitu. Iya, sebenarnya nggak ngerokok itu sehat. Gue juga nggak ngerokok sih. Iya. Enggak sih, lebih ke mahal sih sekarang. Bangsat itu. Nggak mampu kita ngerokok. Iya sih bener. Iya. Sebenarnya gue dulu ngerokok dong. Gue juga. Dulu ngerokok. Ya kan waktu kita dulu kita. Oh, iya, ini bener. kan gue Ngerokok ngerokok. ya? Iya, Samsung filter. Semenjak jarum super 35.000. Pokoknya gue tuh pas Enggak, gue sakit dot. Waktu gue mutusin nggak ngerokok gue sakit. Seminggu gue sakit. Gak tau gue. Pas gue ngerokok lagi nggak enak. iya. Ya udah dari situ tuh udah. Kata temanku lu bisa ya nggak ngerokok. Tapi gue awal-awal nih SMP, awal-awal nih, gue berhenti ngerokok kan emang berhentinya ini ya
nih rokok habis nih, udah gue berhenti. Gue kayak begitu kan. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya biasa badan gue masuk racun kan, nikotin Iya, kan. iya. Ini nggak masuk. Akhirnya penyesuaian. Itu gue Iya. tepar gue. Penyesuaian lagi. Tepar iya. gua. Sakit lah, emang Sakit. sakit. Iya sakit. Gitu. Itulah sebenarnya pribadi sebenarnya itu menurut Iya itu mah Iya. masalah. Tapi Dot, yang lu tahu Dot, Jakarta nih, band Stray Cat itu Ada mungkin ada No Excuse, ya kan? Excuse, ya. Banyak sih, maksudnya banyak lah. tapi gitu. ya yang ada X itu sebenarnya Stray Cat gak? Kebanyakan kan dia, sih. kalau nggak salah akunnya X Dodi Blonyon X. Iya. Iya kan? Iya. Ya itu rata-rata. Iya Rata-rata. karena gitu. itunya trademark ya Iya. istilahnya. Gitu. Tapi kalau masalah itu mah ya kita balik lagi lah gitu loh, mau ngerokok mau kagak, Iya, mau ya balik lagi. Lu ke personal sendiri tuh, Iya. nggak ada paksaan. Gitu. Gua nonton band luar Straight Edge itu dari Australia, Dot. Vitamin X Oh iya, yang di di Javu. Javu. Iya, udah itu emang mereka sehat sih. Iya. Maksudnya mereka sediain oksigen, yang ngerokok lu suruh keluar dulu. Jadi sebenarnya bukan gak boleh ngerokok. Iya. Yang Mereka ngerokok juga nggak masalah waktu itu nih. Enggak, iya. Jadi waktu X2O main di Indonesia tuh di Emersonic, Iya. paginya kan mereka kan H2O. preskon kan. Iya X2O. H2O ya. Ya, ini kan preskon nih. Toby Morse ya. Ya, Toby Morse. Mereka preskon nih Ya. di hotel yang di Ancol apa gue lupa. Oh iya. Nah, kebetulan gue ikut tuh di preskon itu. lu ada? Ada di preskon itu, press conference. Nah, Toby Morse itu bilang sama audiens ini, sama fans ini, iya gue straight edge, tapi gue nggak pernah memaksakan Adams atau siapa-siapa untuk menjadi Ikut. straight edge. Iya. Ya bukan berarti gue ini lebih bersih Bersih. daripada kalian Iya, yang iya. enggak straight edge gitu. Iya. Jadi emang kita tuh nggak boleh memaksakan. Iya benar. Gitu. Intinya sih itu sebenarnya. Iya. Cuman kalau emang butuh dan harus jadi straight edge, ya udah. Berat tau sebenarnya di straight edge itu berat. Bener. Berat. Apalagi lingkungan lu. Rokok nih Perokok. kayak anak-anak ini nih. Ya anak jadi mau Iya, oke nih. Iya kan? berat Gitu. Gue tetap nongkrong. Iya iya betul. Gitu. Mereka pada minum ya gue nongkrong. Iya lah benar. Kalau nggak nongkrong tuh nggak diajak band gue. Nah, Dot. Gue mau band. Ini Dot, lu kan berapa saat ini kan lu sering main nih Kejabatan 5 Underground. Ya dari dulu sih, dari gue belum nikah. Iya, cuman namanya bukan jadi oke. Ya dulu ya. Iya. Terate. Terate. Nah, lu kan sekarang banyak anak-anak baru nih. Nah, Anak yang lu tadinya kenal, gak kenal, sampai Iya. dekat gitu. Lu ngat global nih, global secara keseluruhan. Anak-anak jadi mau gitu gimana, Dut? kalau menurut gue kita juga harus terima kasih juga sama BMK. Iya sih. Iya kan, sama Bento, Mono, dan Kiting lah. Karena Karena mereka yang menyatukan. yang ngewadahin. Gitu. Ya kita harus terima kasih juga tuh sama mereka tuh. Kalau masalah J5UG itu jembatan 5 Underground itu sebenarnya ini komunitas yang beragam. Tadi kan lu bilang beragam, Dot. Ah. Udah kayak warteg aja. Ya iyalah. Iya. J5UG itu sebenarnya kalau bahasa itunya bisa diituin tuh Bahasa warteg. itunya. Itulah gitu. Bahasa itunya. Lu Warteg gitu. Iya, iya. Tapi gue bilang warteg. menu komplit gitu ya. J5UG itu komplit. Komplit. Band punk ada, Ada. ya kan? Unfair. Unfair. Ya. Band hardcore ada, FS, Yellow, ya, FS, ya. kan, Fourteen Strike. Death metal ada. Banyak. Death metal pun juga beragam. Iya, Ada banyak. technical sama old school death Ada, metal sama ada. death metal gitu Iya, kan. iya. Black metal ada, Ada. almarhum segala macem. Lucifer, ya, Lucifer, ya kan. Gothic, Gothic ada, flowery, penyembahan, apalagi Kayak gitu. Nora ya. Iya, banyak. Nah, sekarang lo mau nyari apaan lagi, Sep? Iya, Gitu kan. Udah Andai cukup. pun nih Bento mau bikin acara, Di luar itu ya. ya, itu dia tuh nggak perlu lagi tuh Tinggal. untuk narik band dari luar J5UG atau dari luar Jakarta Barat. Udah ada itu paket lengkapnya gitu. Sebenarnya sih Sebenarnya gitu. Cuman kan yang dimauin penonton kan beda. Iya, beda-beda. Mungkin gini kali. Lebih mempererat silaturahmi Iya. sama daerah-daerah lain gitu, Betul. Jakarta lain, Jakarta Timur kita punya Lut, kita punya demoniak. iya, terus kan
Jakarta Selatan kita punya ini, Jakarta Utara, ya kan? Pusat. Gitu, pusat gitu kan. Satuin. Tapi sejujurnya untuk J5UG atau kawasan Jakarta Barat ini sebenarnya udah komplit, paket komplit sebenarnya kalau buat gua ya. Gitu. Sebenarnya Cengkareng itu barat sih sebenarnya. Cengkareng Barat. Iya sebenarnya. Kayak gitu. Bener banyak kan? Iya banyak sebenarnya. Ya kan di Jadi lu ngelihat jadi begitu apa? Paket lengkap kah apa unlimited? ini paket lengkap sih. Lengkap. Iya. Gitu. Udah cukup gitu ya. Cukup lah. Ya pokoknya gue bilang terima kasih lah sama perjuangan Bento untuk nyatuin komunitas-komunitas yang ada di Jakarta Barat. Emang bener sih. Gitu. Lu tau gak nih? Nah, Bento bongkok. Ini bukan. Bongkok. Itu dan yang bongkoknya di klik aja. Bahaya tuh. Bahaya. Enggak apa-apa. Bahaya. Nah, Enggak nih, gue baru kenal Bento nih ya. Oh. Itu kalau nggak salah gue baru lulus sekolah deh. Hmm. Itu gue diajakin sama temen gue di Citraland itu. Acara apa? Enggak diajakin Citraland kan dulu dia nongkrong di Citraland. Oh iya. Itu udah kayak megaloman tuh. Bener serius. Bang, Cep, lo mau lihat Bang Bento nggak? Oh dia ngeri nih Bento Power Satanik. Gue bilang yang mana sih orangnya kata gue. Gak tau rambutnya merah. Ya dulu rambutnya merah. Iya rambutnya merah gondrong. Ya. Maksudnya pakai backpack, Ah. pakai sepatu boot. Gue ngeri juga tuh ini orangnya. Iya, dia udah nggak pakai sepatu boot sekarang. Iya. Pakai sneakers sekarang dia. Dulu mah Oh, dia iya. pokoknya dia underground banget. Gue pertama liat Bento jujur ya. Ingat apa? Penjaga makam tua. Karena mukanya angker ya. Di parah dari gua berarti ya. Sama kayak ini apa? Yang film The Sick tuh kalau The Sick miliar manusia $6.000 tuh kalau yang ada Jack John. Dono. Iya kan ada tuh. Ada. Yang itu Jack Lu John. parah. Bosnya. Itu parah loh. Karena udah Mirip bodoh kan. anjing mirip anjing. Iya. Yang kumisnya bapak. Iya. Iya itu. Nih main ini gua. Yang mukanya bopeng-bopeng. Iya. Parah lu. Mirip. Iya sih emang bener. Tapi kan kebaikan hati Bento, Iya, ya kan walaupun. Enggak dipungkiri sih bener. Iya, walaupun Mungkin ngeselin. kalian yang baru mungkin kalian yang benar pertama kali si Bento itu pasti ekspektasi lo Ya. jauh ya. Iya. Sebenarnya mah gampang deketin Bento. Lo nongkrong di J5UG atau di 14 atau di mana ya. Iya. Jilat kan? kupingnya. Jilat kupingnya. Kasih deh ABC susu. Iya. Lu main. Main Ben lo, yakin gue 5 gelas biar dia kena Satu lagi dong. apaan tuh? Asal lu kuat kuping aja. Iya, sama apa tuh? Liquid. Liquid. Main Ben lo di Jakarta Death Fest. Ya. Iya. Enggak. Asal nih yang lu harus waspadai itu di sini Iya. itu Bento, Nah. Mono, udah itu doang lu Iya, harus waspadai. itu dua orang itu tonggak tuh. Iya. Deketin dua orang itu tuh nongkrong di mari ya. Iya, pokoknya Iya. siap kuping aja kan. Iya, lu dicengin. Apa jangan baperan. Iya. Karena Bento sama Mono khususnya ya, Iya. itu memang dua orang itu nggak baperan cuy. Emang Itu bercandanya dahsyat itu bercandanya. itu parah tuh. Iya. Itu mau bercanda apa lo? Mau bercanda tradisional? Ih. Bercanda modern? Bercanda WWF, WWF. MMA. Anjir. Anjing bercanda WWF belum pernah kan lo? Iya. Nah, pokoknya dari yang soft sampai hard. Nah, Bento nggak baperan kagak. Enggak. Tapi buat temen-temen nih, buat temen-temen di Iya. luar Jakarta Barat, yang khususnya si metal ya. Iya, enggak juga sih sebenarnya. Iya sih. Ya, tapi kalau metal, mau nongkrong di sini kuat, bisa, gua, gitu. kuat Kalau kuping aja. iya, sebenarnya di sini tuh kalau buat ajang promosi band, Gampang. gampang. Serius, gue juga akuin nih FS salah satu akibat tangan dia juga sebenarnya. Iya, tapi rata-rata emang tangannya dia. Dari tangan dia semua band dari tangan dia. Gitu. Cuman kita ngolah sendiri juga sih. Ya, bener. Salah satunya apa? Alay. Alay error. Iya. Oh dia juga. Bukan maksudnya yang Alay emang dulu terkenal, tapi kan dulu kan Bento bikin acara tuh intens kan. Oh iya. Iya kan? Alay Pakai pasti itu, Alay, pakai- pasti oh Alay. Nah, iya, karena bener. sekarang Alay kan emang Alay udah udah waktu jadi. susah, Iya. waktu itu udah susah. Ya Iya. udah akhirnya
pakai gue gitu. Promosi si anjing. Iya. Bangsat. Kayak gitu, Iya. ya kan? Bener. Gitu. Ini Dot udah 40 menit nih Dot, gimana? Tuh dia aja Udahan capek. aja, iya bener ngomongin Kenapa orang. kita ngomongin orang mulu, Iya. sekarang beres. Ya Iya. sebenarnya ini disclaimer juga sebenarnya cuman obrolan gua sama Dodi aja. Iya. Soalnya maaf kata aja kalau misalnya ada yang nyelekit gitu. Enggak, kita nggak nyinggung Enggak. kita nggak nyinggung apa-apa, kita sini cuma podcast doang. Ya, cuman buat Iya. dari audiens. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay nontonin sampai menit ke 45. Ya, Jangan lupa di-subscribe, terus diapain lagi? di-like goblok. Oh, Anjing, lu gak niat banget sih. Pokoknya di subscribe, di like, bunyiin loncengnya buat episode selanjutnya. Selanjutnya lu bisa DM apa tuh? Apaan? DM lu lah. DM gua sisi berbeda. Emang ada IG-nya? Ada baru bikin. Pokoknya lu inbox Asep pagi aja apa tuh. Ya. Ya lu meminta misalnya reaksi video kayak apa? Ya. Ngecengin si Shrek ya gitu. Nah, Oke, gampang. terima kasih. Ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Lanjutkan. Oke, thank you.